Siapa sangka jika di dunia ini penuh dengan makhluk mengerikan yang mampu mengendalikan pikiran. Ini bukanlah sebuah film horor, akan tetapi benar-benar ada di kehidupan nyata. Makhluk-makhluk ini bisa mengubah para korban menjadi boneka hidup yang tak lagi punya pikiran. Bayangkan saja jika ada seekor binatang yang tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya, lalu berjalan menuju kematiannya sendiri. Dan ini semua akibat dikendalikan oleh sesuatu di dalam dirinya yang sedang bersembunyi. Ini bukanlah sihir maupun kutukan, melainkan ulah para parasit pengendali pikiran. Banyak dari mereka yang hidup di sekitar kita, dan saat ini mereka sedang menjalankan rencana liciknya. Mereka dibekali kemampuan untuk mengubah korbannya menjadi seperti zombie, serta memanipulasi mereka untuk melakukan hal-hal mustahil tanpa kehendaknya sendiri. Siapa saja mereka? Dan bagaimana cara mereka melakukannya? Oleh karena itu, mari kita simak bagaimana makhluk-makhluk ini menguasai pikiran serta mengendalikan tubuh sang korban dengan cara yang begitu mengerikan. Brother, what's that? What's that, brother? Di dunia parasit, ada satu makhluk yang tidak hanya mengerikan, tetapi juga benar-benar kejam. Dan mereka terkenal karena caranya dalam mengendalikan korbannya. Inilah cacing rambut kuda, yakni parasit yang mampu membajak pikiran korban dan memaksa mereka melakukan sesuatu yang mengerikan. Cacing rambut kuda ini termasuk dalam kelompok nematomorfa yang terkenal karena kemampuannya untuk mengendalikan perilaku serangga dari dalam. Mereka biasanya ditemukan di daerah beriklim sedang maupun tropis, dan seringkali ada di tanah basah, danau, atau bahkan genangan air. Pada zaman dahulu, orang percaya bahwa cacing rambut kuda berasal dari rambut kuda yang terjatuh ke air dan kemudian hidup kembali. Itulah alasan mengapa mereka disebut cacing rambut kuda. Sebuah cerita tetaplah cerita, akan tetapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih menyeramkan. Cacing rambut kuda bisa tumbuh hingga 20 cm dan beberapa spesies bahkan bisa mencapai panjang 2 meter. Setelah kawin, cacing jantan akan mati, sementara sang betina akan bertelur hingga 15 juta butir di batu atau ranting di dalam air. Lalu dia pun akan ikut mati. Begitu telur-telur menetas, larva-larva kecil ini pun mulai menunggu takdir mereka. Larva cacing rambut tidak bisa hidup bertahan sendiri, jadi mereka menunggu kesempatan untuk dimakan oleh larva serangga lain seperti nyamuk atau kutu air. Ketika larva serangga tumbuh dan menjadi makanan bagi serangga yang lebih besar, seperti jangkrik, kumbang, atau laba-laba, cacing rambut pun ikut berpindah inang. Dan disinilah segalanya menjadi benar-benar mengerikan. Larva cacing rambut kuda akan menembus dinding usus inangnya dan mulai tumbuh di dalam rongga tubuhnya. Lalu mereka akan menyerap nutrisi secara langsung dari cairan tubuh serangga korbannya. Cacing ini tidak memiliki saluran pencernaan, jadi mereka menyerap makanan melalui kulit mereka. Sebuah metode yang aneh dan menjijikkan, bukan? Namun, yang paling mengerikan dari semuanya adalah ketika cacing rambut kuda sudah siap memasuki tahap dewasa. Pada saat ini, cacing akan mulai mengendalikan pikiran serangga inang dan memaksa mereka untuk mencari air lalu melompat ke dalamnya. Jika jangkrik atau serangga lain menuruti perintah tersebut, mereka akan langsung menuju kematian. Begitu inang masuk ke air, cacing rambut kuda tidak akan membuang waktu. Mereka akan membuat lubang di tubuh serangga inang, lalu keluar satu persatu. Dalam proses ini, biasanya hanya 1 hingga 3 cacing rambut yang muncul, tetapi para peneliti pernah mencatat ada sebanyak 32 cacing keluar dari satu jangkrik yang tenggelam. Lalu, bagaimana mereka mengendalikan pikiran inangnya?
Pada kasus ini, para ilmuwan masih mencoba memahami bagaimana cacing rambut dapat membajak sistem saraf inangnya. Salah satu teori menyebutkan bahwa mereka mengubah cara serangga bereaksi terhadap cahaya dengan cara mengarahkan mereka ke permukaan air yang dapat memantulkan cahaya. Sedangkan pada teori lain, disebutkan bahwa protein dalam tubuh serangga akan berubah setelah cacing memasukinya. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi sistem saraf dan perilaku inang mereka. Mulai dari membajak pikiran hingga menenggelamkan inangnya, semua ini adalah keahlian cacing rambut kuda. Namun untung saja, cacing ini tidak bisa menginfeksi manusia. Jadi, kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar istilah siput zombie? Jangan salah paham dulu, ini bukan tentang siput yang bangkit dari kubur, melainkan kisah nyata dari parasit luar biasa bernama Leusochloridium paradoxum, yang dikenal sanggup mengambil alih tubuh dan pikiran siput untuk satu tujuan, yakni menyebarkan keturunannya sejauh mungkin. Leusochloridium paradoxum sering juga disebut cacing pipi bergaris hijau yang merupakan cacing pipi parasit yang sangat unik. Parasit ini termasuk dalam kelompok yang dikenal sebagai neuroparasit manipulatif. Mereka mampu mengendalikan perilaku inang demi mencapai tujuan mereka sendiri. Semua hal buruk ini dimulai ketika burung memakan siput yang sudah terinfeksi Leusochloridium paradoxum. Di dalam tubuh burung, parasit ini akan bertelur dan telur-telur tersebut akhirnya dikeluarkan bersama kotoran burung. Kotoran ini tidak hanya membawa sisa makanan burung, tetapi juga mengandung telur-telur parasit yang siap memulai siklus baru. Saat siput sedang mencari makan, ia seringkali tanpa sengaja memakan kotoran burung yang terkontaminasi. Ketika telur parasit masuk ke dalam tubuh siput, telur tersebut akan menetas, lalu larva akan mulai tumbuh serta berkembang. Dan inilah awal mula perubahan besar pada tubuh siput. Larva parasit ini akan membentuk struktur yang disebut sporokista, yakni kantung berwarna cerah yang bisa berdenyut. Sporokista ini biasanya menyerang tentakel mata siput, membuatnya membengkak dan tidak lagi berfungsi sebagai alat penglihatan. Yang membuat Leusochloridium paradoxum begitu mengerikan adalah kemampuannya untuk mengendalikan perilaku siput. Biasanya, siput akan memilih tempat yang gelap dan lembab untuk bersembunyi. Namun, siput yang terinfeksi akan berperilaku sebaliknya, di mana mereka malah menuju lokasi yang terang, seperti ujung daun atau ranting pohon. Dan disinilah siasat parasit bekerja dengan sempurna. Sporokista yang terus berdenyut di tentakel mata siput tentu akan menarik perhatian burung, predator alami siput. Burung yang melihat ulat palsu ini akan tertarik dan memakan tentakel siput. Dengan begitu, parasit pun bisa berpindah ke inang berikutnya. Meski terdengar kejam, peran parasit ini dalam ekosistem sebenarnya tidak sepenuhnya negatif. Dengan menginfeksi siput, parasit ini membantu mengontrol populasi mereka. Hal ini tentu penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terutama pada dinamika rantai makanan. Salah satu hal menarik dari siput zombie adalah mereka mampu bertahan meskipun tentakelnya dimakan oleh burung. Bahkan dalam beberapa kasus, siput mampu bertahan selama setahun penuh. Dan yang lebih mencengangkan, kantung sporokista yang pecah dari tentakel akan terus berdenyut selama 1 jam untuk memastikan burung tertarik dan memakannya. Siput zombie adalah bukti nyata bagaimana alam memiliki berbagai cara yang luar biasa dan seringkali menyeramkan untuk menjaga keseimbangannya. Parasit seperti Leusochloridium paradoxum mungkin tampak seperti ancaman, tetapi mereka juga memainkan peran penting dalam ekosistem yang lebih besar. Namun, bagi siput yang malang, kehidupan mereka tentu sudah benar-benar hilang.
Incoming. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa cara paling brutal bagi serangga untuk mati? Dipukul oleh manusia, ditarik oleh lidah reptil yang lengket berlendir, atau otak mereka dipenuhi parasit mematikan dan dimakan hidup-hidup? Jika itu terdengar mengerikan, tunggu sampai kalian mendengar tentang jamur cordyceps. Mereka adalah organisme yang bisa mengubah serangga menjadi zombie. Tapi jangan bayangkan zombie seperti di film horor. Zombie yang satu ini lebih menyeramkan. Cordyceps bukanlah jamur biasa. Ada lebih dari 400 varietas cordyceps yang menginfeksi sekitar 10 kelompok serangga yang berbeda. Beberapa hanya menyerang spesies tertentu seperti semut tukang kayu, sementara yang lain tidak terlalu pilih-pilih. Lalu, bagaimana jamur ini bisa menginfeksi korbannya? Seperti jamur pada umumnya, cordyceps berkembang dengan menyebarkan spora ke udara. Ketika spora ini menempel pada tubuh serangga, mereka akan menembus kerangka luar dan mulai tumbuh di dalam mangsanya. Dalam 4-5 hari, jamur akan mulai memakan organ inangnya dari dalam. Tapi anehnya, serangga yang terinfeksi tidak langsung menunjukkan tanda-tanda sakit. Sebaliknya, mereka menjadi hiperaktif, hiperseksual, atau bahkan berperilaku seperti zombie. Cordyceps mengontrol serangga-serangga ini bukan dengan menyerang otaknya, tetapi dengan meretas sistem saraf menggunakan senyawa bioaktif. Ini seperti virus komputer, tetapi untuk makhluk hidup. Senyawa ini bahkan bisa merangsang dopamin untuk menghadiahi serangga yang mengikuti perintahnya. Serangga yang terinfeksi akan dipicu untuk mencari tempat yang lebih lembab dan tinggi, tentu saja mencari lokasi ideal bagi cordyceps untuk berkembang lagi. Salah satu contoh paling umum adalah kasus di mana semut yang menjadi korbannya. Setelah menembus rangka luar semut melalui untayan haifa, jamur akan mulai berkembang biak di dalam tubuh inangnya. Dalam waktu kurang dari seminggu, semut yang terinfeksi akan berubah drastis. Semut ini akan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan menunjukkan perilaku yang tidak biasa dengan tertati-tati, merangkak ke atas tanaman rendah, lalu berdiam diri. Pada titik tertentu, semut tersebut akan mulai menggigit bagian bawah daun atau ranting kecil dengan segenap kekuatan mereka. Hal ini membuat beberapa orang bahkan menyebut tindakan ini sebagai cengkraman maut. Dalam kondisi tersebut, jamur akan terus tumbuh, memakan organ dalam semut hingga akhirnya ia mati. Dan sekitar 3 minggu kemudian, jamur akan mulai tumbuh mekar menembus kepala semut, membentuk tangkai panjang yang menyerupai batang lidi. Ujung tangkai ini akan melepaskan spora baru yang akan menyebar melalui udara atau terbawa air hujan dan siap untuk menginfeksi korban selanjutnya. Ada satu hal unik lain dari jamur ini. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Profesor David Hughes dari University of Pennsylvania, beliau mengungkapkan bahwa jamur ini sangat cermat ketika mengatur lokasi kematian inangnya demi kelangsungan hidupnya. Fakta yang sangat mengerikan, bukan? Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah jamur cordyceps ini lebih menyeramkan dari zombie di film-film? Atau mungkin ada organisme serupa yang suatu hari nanti bisa menginfeksi para manusia? Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya yang akan membawa kalian lebih masuk ke dalam misteri alam lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya yang lebih mengesankan.